Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat kelas 8. Semoga kalian bersemangat belajar matematika hari ini bersama Bu Heni. Hari ini kita masuk bab terakhir di semester 1 kelas 8 ini, yaitu tentang teorema Pythagoras bab ke-6. Nah, teorema Pythagoras ini sebenarnya sudah kalian pelajari waktu di SD ya. Jadi, kita hanya mengulang saja dan Ibu mengingatkan kembali. Jangan lupa KKM minimal 65. Jadi, tugas-tugas kalian paling tidak harus mencapai 65. Setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya kalian akan bisa menjelaskan dan membuktikan kebenaran teorema Pythagoras. Kemudian, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini merupakan sebuah aturan matematika yang dapat dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisi suatu segitiga siku-siku. Jadi ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, pada suatu segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi terpanjang sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Sifat teorema Pythagoras yaitu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku yang besarnya 90 derajat. Kemudian minimal dua sisinya diketahui, baru sisi yang lain bisa kita cari. Nah, segitiga siku-siku digambarkan seperti ini. Yang sisi miring, nih sisi miring, kata lainnya hipotenusa ya. Jadi kalau di buku-buku kalau menyebutkan hipotenusa itu sama dengan sisi miring. Sisi miring itu sisi ya, garis nih, sisi itu berupa garis seperti ini di hadapan 90 derajat. Ini kan sisi siku-sikunya nih, ya kan? Nah, sisi miring itu sisi tepat di depan sudut siku-siku. Seperti itu, ya. Kemudian yang mendatar sebagai alas, yang tegak sebagai tinggi. Nanti biasanya Ibu lambangkan sisi miring itu dengan huruf C. Ya. Sisi alasnya Ibu lambangkan dengan A. Tingginya dari bawah sampai atas Ibu lambangkan sebagai B. Jadi sekali lagi, sisi miring itu sisi di depan sudut siku-siku, ya. Karena nanti di dalam soal tidak selalu gambar segitiganya tegak seperti ini, bisa dibalik-balik. Intinya, kalian perhatikan sudut siku-sikunya di mana, maka di depan sudut siku-siku itu merupakan sisi miring, ya. Nah, kita lanjutkan. Maka berlaku rumus Pythagoras seperti ini. Kalau ditanya sisi miring yang C nih, berlaku C pangkat 2 sisi miring ya, sama dengan penjumlahan sisi yang lain, A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Tapi kalau dicari sisi yang lain, contohnya mencari sisi A, maka dikurang. Yang ditulis duluan yang sisi miring atau sisi terpanjang. Jadi yang ditulis duluan pasti sisi miring. Kuadrat dikurang sisi yang lainnya dikuadratkan. Untuk mencari B sama dikurang juga. Yang jelas yang pertama ditulis sisi miring ya, C kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi intinya kalau mencari sisi miring pasti dijumlah. Selain itu dikurang. Ya. Oke.
Nah, sisi miring berhadapan langsung dengan sudut siku-siku. Nah, seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan. Jadi, sisi miring itu adalah sisi di depan sudut siku-siku atau 90 derajat. Langsung ke contoh soalnya supaya lebih jelas. Nah, di sebelah kanan ini terdapat segitiga siku-siku A, B, dan C. Diketahui panjang A ke B 8 cm, panjang B ke C 6 cm. Tentukan panjang AC. Sekarang kalian tentukan dulu sisi miringnya. Nah, kalau gambarnya seperti ini mah udah jelas sisi miringnya yang mana ya. Yang penting kalian bisa menentukan mana sudut siku-sikunya. Nah, ini kan sudut siku-sikunya. Kemudian kita tentukan sisi di depan sudut siku-siku merupakan sisi miring. Berarti AC itu sebagai C atau sisi miring ya. Berarti mencari AC, AC, Ibu ganti dulu warnanya supaya jelas. Kita tulis ulang. A, C, pangkat 2. Sekarang AC, Ibu ulang, AC itu sisi miring. Berarti kalau sisi miring pasti ditambah. Ditambah apa? Tinggal ditambah sisi yang lain. Sisi yang lain yaitu AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2 juga. Ini pangkat 2 ya. Oke. Pangkat 2. Nah, AB, berapa AB? Tinggal lihat di soal A ke B, 8. Berarti 8 pangkat 2 tambah BC. B ke C, 6. Pangkat 2 juga. Tinggal kita hitung. 8 pangkat 2 artinya 8 kali 8 ya. Berapa? Betul, 64. Ditambah 6 pangkat 2, 6 kali 6, 36. Nah, AC pangkat 2 sama dengan 64 tambah 36, 100. Nah, pangkat 2-nya kita hilangin. AC, ini kan masih ada pangkat 2 nih. Nah, kita pangkat 2-nya hilangkan, 100-nya di akar. Betul. Akar 100 berapa? Betul, 10 cm. Nah, jadi panjang sisi AC adalah 10 cm. Paham ya? Sekali lagi ini ditambah karena yang dicari sisi miring. Oke, kita lanjutkan contoh soal kedua supaya lebih jelas. Nah, yang kedua, diketahui segitiga siku-siku DEF. Tentukan panjang sisi DE. DE. Nah, ini miring ini. Dibalikin segitiganya. Jadi kita tentukan dulu mana sisi miringnya. Perhatikan mana siku-sikunya. Sudut siku-siku ada di sini. Kemudian sisi di depan sudut kita tentukan. Nah, ini ternyata sisi depan sudutnya yaitu DF. Berarti ini sebagai sisi miring atau C. Ya, DF itu sisi miring. Nah, berarti karena mencari DE berarti bukan mencari sisi miring.
Tinggal kita tulis dulu rumusnya. DE pangkat 2 sama dengan DE itu bukan sisi miring, berarti ditambah atau dikurang kalau bukan sisi miring. Betul, dikurang. Kalau bukan sisi miring, tinggal dikurang, ya. Yang ditulis duluan sisi miringnya dulu, karena sisi terpanjang. Sisi miringnya yaitu ini kan, DF. DF pangkat 2 dikurang yang lainnya, EF pangkat 2. Hingga kita masukkan DF-nya berapa? D ke F 15. Pangkat 2 dikurang EF yaitu 9. Pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2, 15 kali 15, 225. Dikurang 9 pangkat 2, 9 kali 9, 81. Jadi DE pangkat 2 sama dengan 225 kurang 81. Betul, 144. Nah, ini pangkat 2-nya kita hilangkan. Diapakan? DE sama dengan 144-nya diapakan? Betul, dikasih akar 144. Akar 144 yaitu 12. Karena 12 kali 12, 144 ya. Nah, dapat nih jadi kesimpulannya. Jadi, panjang sisi DE adalah 12 cm. Oke, sekali lagi, kalau yang dicari bukan sisi miring, tinggal dikurang ya. Tapi kalau yang dicari sisi miring, ditambah. Semoga dipahami. Jika kurang paham, bisa diulang lagi video pembelajarannya atau ditanyakan ke Bu Heni langsung. Dicatat dulu dari awal sampai sini dan digambar. Oke? Jika sudah mencatatnya, kita lanjutkan ke latihan. Supaya bisa mengetahui kalian sudah paham atau belum. Latihan soal kerjakan LKS halaman 69 dan 70 nomor 1 A, B, C, D, dan E. Digambar segitiganya. Jika sudah, dikumpulkan ke GCR tepat waktu. Oke, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Tetap belajar dari rumah, jaga kesehatan, terapkan 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.